Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum diskusi, saya akan lanjutkan sedikit ya dari konsep tadi siang. Hari-hari ini Bapak Ibu ke depan, banyak anak-anak muda yang kehilangan pekerjaan. Terus yang kedua, dari kalangan akademisi pun yang sudah lulus kuliah itu juga akan bingung untuk pekerjaan yang baru. Kenapa konsep yang saya bangun dari yang paling kecil? Tadi siang sudah saya sampaikan bahwa dengan tanpa modal kita bisa mengerjakan semuanya. Artinya apa? Konsep untuk menjadi seorang pengusaha itu bisa kita lakukan walaupun kita tidak punya modal hari ini. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk berkata, saya tidak punya usaha Pak, karena saya tidak punya modal. Usaha yang sebenarnya adalah sistem ini Bapak Ibu. Dari yang paling kecil, kita mulai membangun. Kemudian yang tersulit di dalam konsep ini adalah tentang marketing. Marketing yang saya bangun adalah sistem marketing dari yang paling kecil juga. Siapa sih yang bisa membeli produk kita? Jadi konsep 1005 ini Bapak Ibu, ini endingnya hanya untuk maksimal di 70 sampai 100 KK. Kalau 70 sampai 100 KK itu berarti lingkungannya mana? RT atau desa? RT. Betul ya, RT atau RW lokal. Seringkali kalau kita bisnis Bapak Ibu kepingin keluar dari rumah atau di rumah biasanya? Enggak, biasanya yang ada dalam pikiran kita. Kalau bilang cari kerjaan itu keluar atau di rumah? Selalu berpikiran saya harus keluar, saya harus pergi. Padahal ketika kita berpikir seperti itu, berarti kita sedang melihat di rumah itu tidak ada apa-apa. Di daerah kita tidak ada apa-apa. Sehingga kita harus pergi untuk membuat sesuatu di luar yang tanda kutip sebenarnya itu jauh lebih bermodal. Karena itu saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu, mulailah dari lingkungan kita. Karena apa? Marketing tersusah itu adalah keluarga kita dan lingkungan kita. Jualan ke tetangga itu mudah atau tidak kira-kira? Susah. Sangat susah. Kalau belajar cari yang mudah atau yang susah? Dibalik. Ketika kita dulu ujian itu ketemu yang mudah atau yang susah? Susah dulu. Jadi kita menjadi marketing itu di lingkungan kita. Visi ini sebenarnya saya kepingin begini loh. Kalau Bapak punya lahan, ini ada rumahnya. Lahan pekarangan. Karena apa? Bapak Ibu masih bisa bertemu dengan keluarga. Bapak Ibu masih tinggal di rumah, tidak perlu transport, tidak perlu biaya. Tapi kerjakan apa yang di rumah. Di sini inilah saya nyebutnya sebagai kawah candra di muka. Dari seorang petani yang biasanya cuma biasa-biasa, sekarang Bapak Ibu harus belajar untuk menjadi seorang konsep pengusaha. Konsep pengusaha kenapa saya katakan harus dari rumah? Begini ceritanya. Ketika Bapak Ibu punya ayam 10 tadi, mungkin dari satu keluarga jenengan cukup untuk menyediakan pakan, betul ya? Tetapi ketika ini sudah berkembang satu kali saja, sudah jadi berapa ayamnya? Anggap aja 50. Betul ya? Karena apa? 40 ditambah 10. Betul ya? 50. Ketika 50, pakannya Bapak Ibu cukup atau tidak? Tidak cukup. Biasanya yang dilakukan orang akan beli di sini. Dia kalau punya uang. Ini saya akan tunjukkan teknik marketing yang dulu juga saya lakukan. Kita hidup di dunia Bapak Ibu cuman bisa berkata dua, minta tolong dan terima kasih. Minta tolongnya di mana?
Di sini ceritanya. Ketika Bapak Ibu tinggal dalam satu RT dengan kapasitas maksimal 100 kakak, Bapak Ibu mulai membangun hubungan, kan tidak usah bangun kenalan lagi kan. Sudah pasti kenal kan. Minimal rapat RT kan ketemu gitu kan. Nah ini seperti Bapak ini, mulai jadi pemulung. Minta tolong ke tetangga namanya LRT. Ya memang tetangga kan bilang, tetangga aku ini sampah aja kok njaluk gitu ya. Orang melas atau orang bahagia. Nah tujuan kita ini Bapak Ibu ketika kita buat LRT, ini bagi orang tertentu mengatakan kita ini orang yang tanda kutip gitu ya, aneh. Tetapi sebenarnya bukan di situ. Bapak Ibu sedang kita latih untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa kok pemimpin? Saya mau tanya jujur, LRT limbah rumah tangga ini masalah enggak di setiap daerah? Seandainya Bapak Ibu satu RT bisa betul-betul kumpulkan semua limbahnya, di RT tadi berarti tidak ada limbah organik kan? Yang jadi problem di setiap daerah kan limbah organik, betul atau tidak? Nah akhirnya kalau ini berhasil Bapak Ibu, mungkin 2-6 bulan lah. Bapak Ibu bisa mengedukasi satu RT dulu. Ini belajar. Yang kita jual siapa? Nama kita. Ingat baik-baik. Cara supaya bisa cepat naik harus berani siap turun yang paling rendah. Bapak Ibu butuh dihina. Bukan dihina sebenarnya. Bapak Ibu butuh untuk direndahkan. Karena dianggap orang aneh. Betul atau tidak kira-kira? Nah, ketika Bapak Ibu terima LRT ini, Bapak Ibu dapat limbah. Tapi yang kedua, Bapak Ibu sedang membangun daerah. Bapak Ibu sedang menjadi pemimpin yang membangun daerah tentang memilah sampah. Nah, kenapa sampah ini akan saya katakan penting? Tahun ke depan Bapak Ibu, ketika kita masuk ke Go Green, ketika kita masuk ke low carbon atau disebut juga sebagai ya bisnis karbon ya, karbon aktif ya. Dunia akan menuju ke Go Green. Dan nilai inilah yang akan Bapak Ibu jual ke depan. Kalau mau jadi orang hebat, mau didatangi bupati, mau didatangi gubernur, enggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Jadilah pemulung di daerahnya masing-masing. Selesai. Karena apa? Ini adalah trending topik. Dan seluruh dunia akan melihat ini. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di level ini sudah kita masuk di level 4.0, di mana sampah sudah harus tidak ada. Program kami adalah berbicara tentang zero waste, tidak ada limbah, tidak ada lagi sampah. Nah, di lain pihak ketika Bapak Ibu bisa gunakan limbah rumah tangganya tetangga, Bapak Ibu sedang membangun hubungan marketing yang baik. Mereka pasti tanya, untuk apa limbahnya? Untuk ngasih makan ayam. Terus yang kedua ya jangan pelit-pelit ya, mungkin 1 minggu dikasih telur. Tapi telur yang berbeda. Tadi sudah praktek membuat kuteja? Sudah praktek mecah telur? Telur yang kita produksi adalah telur yang mengandung omega 3, omega 7, dan omega 9. Dan di dalamnya mengandung albumin yang sangat tinggi. Kenapa albumin ini kita siapkan betul Bapak Ibu? Karena yang pertama, sekarang ini banyak orang senang begadang atau tidak? Banyak orang yang kerjanya sampai malam tidak? Kemarin ada yang cerita ke saya begini ceritanya. Ada teman tetangga saya Pak, iya mari, jualannya, terima kasih Pak Kape, jualannya nasi goreng. Jualan nasi goreng itu biasanya pagi, siang atau malam? Malam. Kerjanya jam berapa? Mungkin setelah maghrib berangkat dari rumah, baru pulang ke rumah mungkin subuh. Bapak tahu enggak penyakit yang akan diderita besok ke depan? Pasti sakit liver. Meninggalnya karena liver.
Keluhan awalnya dia akan berkata sering kembung, perutnya sakit, sebelah kanan ini begah, terus rasanya sesak, tenaganya mulai berkurang. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika dia sudah sakit liver? Kalau seandainya sampai ke fatty liver terus sampai ke serosis hati, ya pasti selesai Bapak Ibu. Di usia muda. Terus yang kedua, banyak karyawan-karyawan pabrik yang kerjanya malam, yang konsumsinya doping. Tidak akan lama Bapak Ibu, pasti kena liver juga. Nah, obatnya liver itu mahal. Karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu produksi ini bukan hanya ayam loh ya, tapi mempunyai telur yang berkhasiat sebagai obatnya liver. Itu mengandung albumin. Nah, cara ngobatinya gimana? Ya makan telur setiap hari paling tidak 1 sampai 2 butir. Setiap hari. Seandainya saya tidak muluk-muluk, ngelayani satu kampung, satu RT yang 100 kakak, berarti butuh telur berapa per hari? 200. Ayamnya siapa? Betul atau tidak? Akhirnya warga buang limbah, Bapak Ibu bisa jual telur, tapi jangan mahal-mahal lah. Ya, minta tolong maksimal besok kalau jual telur 2.500, 3.000 sudah mentok maksimal, jangan lebih dari itu. Walaupun telurnya telur obat. Terus yang kedua, akhirnya cukup enggak ayam 10 ini Bapak Ibu? Kalau sehari butuh 200, sebulan butuh berapa telur? Padahal ayam satu telurnya 1 bulan cuma 10 loh. Betul ya? Berarti butuh induk berapa? Ini untuk ayam yang khusus diambil telurnya. Bagi orang yang tidak ngerti Bapak Ibu minta limbah ke mereka. Itu dipikir hina, betul kan? Pelihara ayam dipikir juga rendahan, betul enggak? Tetapi ketika sudah punya ayam 600, bahasanya Bapak Ibu berbeda. Saya bukan penjual telur, saya sedang mengobati satu daerah, minimal satu RT. Itulah bermanfaat bagi orang lain. Pertama mungkin mereka tidak paham, tapi lama-kelamaan mereka akan mengerti. Percayalah Bapak Ibu. Tanah Bapak Ibu pasti disediakan oleh RT. Karena apa? Yang butuh siapa sekarang kalau sudah butuh gini? Warga atau jenengan? Warga. Terus yang kedua, Bapak Ibu jualan sayur. Semua pasti belanja enggak satu warga itu? Pasti atau tidak? Pasti. Ketika Bapak Ibu bisa produksi sayur organik, dari mana pupuknya? Dari ayamnya saja. Diolah jadi pupuk, akhirnya jualnya di mana? Nggak usah kemana-mana, di RT-nya saja. Seandainya anggap aja satu hari belanja sayur, anggap aja 5.000 aja deh. 5.000 itu banyak atau sedikit untuk belanja sayur ibu-ibu? Banyak atau sedikit kira-kira? Sedikit. Tapi kalau 5.000 kali 100, ketemu berapa Bapak Ibu? 1 bulan sudah berapa juta? 15 juta. Halo, kembangkan cuma di satu RT saja, tidak usah muluk-muluk. Sudah cukup atau belum kira-kira untuk hidup? Bukan hanya cukup Bapak Ibu, sudah over. Akhirnya satu RT inilah yang jadi pasar kita. Dan percayalah, mereka pasti cerita ke yang lain-lain. Betul atau tidak kira-kira? Loh Pak, masa makan cuma dikasih telur saja sehari 2, padahal keluarganya 4, berarti yang lain makan apa? Mulai pelihara ayam, ikan, syukur-syukur sampai kambing dan sebagainya. Jadi goal kita awal hanya di dalam satu RT. Kalau gini sudah nyaman kira-kira, sudah terbuka wawasannya. Jadi marketing kita tidak perlu terlalu tinggi, satu kota, satu desa, satu kecamatan.
Ngelayani satu RT saja sudah cukup. Loh Pak, kalau mereka tidak mau bayar Pak gimana? Ya tidak apa-apa, ikhlaskan. Wong tidak modal saja. Dan itulah amal kita. Nah di sini Bapak Ibu bisa bermanfaat, cari yang janda-janda yang tidak betul-betul tidak mampu, Bapak Ibu bisa tolong di sini. Dan ekonomi akan bergerak. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari dari kami, dari tempat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk ini. Sudah terlalu mampu. Jadi kalau pakan satu RT, kalau rata-rata satu rumah berapa Pak kemarin? 0,6 kilo. Seandainya ada 100 berarti setiap hari ada berapa? 60 kilo. 60 kilo itu kalau ditambah dedak 60 kilo jadi berapa? 120. 120 satu ekor ayam setiap hari hanya anggap aja maksimal 200 gram. 1 kilo untuk 5 ekor. Kalau 120 untuk apa? Untuk ini sudah cukup. Tinggal untuk konsep pembesaran. Betul atau tidak kira-kira? Nah, dari sanalah saya berharap Bapak Ibu, mulai kita boleh dari yang kecil, tetapi kita tidak berpikir yang kecil. Saya ulangi ya, mulai kita berpikir mengerjakan dari yang kecil, tapi berpikir kita tidak boleh yang kecil. Jadi kita punya visi yang besar, jadi miliarder, jadi apa terserah Bapak Ibu di sini. Tetapi mulailah dari yang paling kecil. Pesan apa yang kita sedang sampaikan kepada masyarakat? Hari ini Bapak Ibu, orang merintis usaha beratnya minta ampun. Hari ini orang berbisnis, salah jalur banyak sekali. Siapa yang dulu mau purna, sudah yang purna-purna ini saya tanya. Mau purna terus akhirnya masuk ke dunia agrobisnis, ternak kambing, ternak ayam, dan akhirnya hilang semua gitu, ada enggak kira-kira? Dan itu cerita yang betul-betul menyedihkan. Sudah bekerja lama, dapat uang pensiunnya ditaruh di dalam agrobisnis, pelihara kambing, pelihara ayam yang dianggap mudah, setelah jalan bangkrut. Itu saya minta tolong, tidak boleh ada lagi. Karena apa? Saya katakan kalau di dalam YouTube saya, kalau punya uang simpen, lupakan kalau punya uang. Bukan masalah apa, supaya otak kita bekerja, supaya otak kita betul-betul berpikir jernih. Kalau dari konsep ini tadi saya minta tolong, koreksi. Mana yang paling sulit untuk Bapak Ibu kerjakan? Kita akan diskusi malam hari ini, tapi saya minta tolong jangan terlalu bias dulu. Saya kan sambil mengajar, sambil semuanya ya, sambil bercerita. Koreksi dulu dari apa yang saya ajarkan, materi sepanjang hari ini. Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa berjalan? Supaya apa? Pulang dari sini nanti tidak bingung. Soalnya materi akan banyak Bapak Ibu. Nanti dengan banyak pertanyaan yang masuk Bapak Ibu akan tahu semuanya. Terus nanti sampai di rumah berkata begini, saya mulai dari mana lah? Ini saya protes ini. Karena itu sekarang mumpung belum banyak yang tanya dulu, 5 menanya pertama, saya fokuskan cari celahnya. Apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa berhasil dengan cara ini dulu? Mana cari celahnya? Sulitnya di mana? Supaya langkahnya ini, tahapan ini sudah jelas. Ini tahapan-tahapan yang sudah saya atur Bapak Ibu. Dan ini hidup saya. Ini adalah anak tangga yang harus kita lewati dan ini hidup saya. Karena itu saya tahu detail perbagian. Makanya kalau ada orang berkata jadi miliarder susah, itu salah jalan Bapak Ibu. Saya sudah ada satu kata-kata yang saya katakan, taruh saya di hutan, 3 tahun tetap keluar jadi miliarder. Kenapa kok begitu? Yang penting tahu ilmunya dulu. Kalau Bapak Ibu mulai dari besar di sini, Bapak Ibu tidak bisa jadi guru. Bapak Ibu tidak bisa jadi pengajar. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai dari yang kecil, orang akan lihat mulai dari dihina, mulai dari direndahkan, mulai dari diolok-olok. Tapi Bapak Ibu bertumbuh terus-menerus dan berkembang terus-menerus. Mereka yang mengolok-olok akhirnya tahu. Dan mereka akan menjadi saksi kunci keberhasilan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal berkata, dulu tak ajari gak nurut-nurut gitu loh. Saya minta maaf contoh, tadi belum buat pupuk ya, baru buat pupuk praktek besok ya. Pupuk itu kan tidak boleh dijual mahal, Bapak, maksimal di 20.000.
Tapi ada teman kita jualnya 1 liter 100.000. Saya juga kaget. Loh Pak, kok dijual mahal sekali? Begitu saya dengar alasannya, saya terima. Begini loh Pak, saya jual mahal itu karena dia sudah datang berkali-kali, saya ajari buat berkali-kali. Dan dia tidak mau, karena itu kalau dia maksa beli, saya jual yang mahal. Supaya dia tidak beli lagi. Tapi tetap beli. Bukan rezeki Pak. Berarti kita sedang berhadapan di generasi yang tanda kutip betul-betul malas. Nanti ketika Bapak Ibu ngajari tetangga, harusnya tetangga mau atau tidak? Tapi percayalah, tidak akan mau. Maunya paling sebentar aja, habis itu tidak mau kok. Nah, merubah generasi inilah tujuan hidup kita. Kita mau bawa kemana generasi ke depan? Kalau ada pepatah Bapak Ibu, gajah mati meninggalkan apa? Macan mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Saya minta tolong. Inilah penyelamatan generasi. Di saat kita sekarang ini betul-betul kritis Bapak Ibu. Kondisinya betul-betul kritis. Anak-anak muda hari ini mentalnya kalau suruh cari kerja begini kira-kira mau atau tidak? Maunya jadi pengusaha kan? Maunya jadi pengusaha, diajari jalannya pengusaha seperti ini mau atau tidak? Lihat baik-baik. Orang-orang top Indonesia ini yang menjadi orang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Mereka loh mulai dari nol seperti ini. Cuma mereka kan tidak tahu tunjukkan caranya saja kan. Bagaimana dia merintis karirnya. Dan mereka lihat cuma lompatan aja. Kesaksian mulai dari pernah jualan loper koran, mulai dari jualan yang kecil-kecil. Tetapi itu kan mereka boleh begitu. Tapi kalau saya kan ajari dari peluang yang ada. Ini peluang atau bukan Bapak Ibu? Mulainya real enggak dari yang ada ini? Ayo saya minta tolong 5 penanya pertama ya. Saya sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Ayo mari. Mikrofon Mas. 1 ini ya, ini 336 lah ya. Sini dulu nanti sini dulu Pak ya. 1, 3 terus ini 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Debu Agung Sudiarto. Apa yang disampaikan Ustadz Bayu ini menyentuh hati. Jadi awalnya kami itu ditinggali oleh Mbah Buyut itu rumah di tengah kota, luas 800 meter persegi, di mana ditinggal begitu saja sekitar 12 tahun, sehingga menjadi tumpuan sampah masyarakat dibuangi. Setiap sebulan kami harus nyewa pickup 3 untuk mengeluarkan sampah. 750.000 Pak sekali keluar. Nah itu sama istri sama anak saya itu kalau hari Sabtu Minggu itu ya kerjanya ngersih sampah nih masyarakat itu. Sebagian saya bikin galian sistem Mbak Dirjo, kira-kira 1 meter kali 1 meter, pendem situ. Sebagian yang tidak bisa diolah dikeluarkan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya berpikir ini harus dimanfaatkan. Alhamdulillah ternyata tanahnya itu jadi subur. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bayu, 3 tahun itu ternyata betul tanahnya subur Pak. Saya baru tahu, oh ini yang disampaikan oleh Abah Bayu itu. Ternyata setelah 3 tahun, tanahnya itu gembur, mudah ditanami. Nah kita tanam, kemudian siapa berpikir sampah itu organik banyak. Saya berpikir ini harus diselesaikan. Akhirnya diolah dengan maggot. Maggot itu memang luar biasa. 1 gram itu bisa menjadi 2 kilo, 2,5 kilo. Maggot dewasa dan mampu mengolah sampah 5 kali berat badannya. Jadi kalau 1 kilo bisa 5 kilo untuk 1 hari. Nah setelah itu mereka yang biasa buang itu saya membersihkan, itu mereka tuh tega. Pak ini lagi Pak, sampahnya lagi Pak.
Loh iki saya ngersi sampaikan jenengan kok iso bisa titip gitu loh. Saya pikir ini mesti Allah ngasih jalan dari maggot. Nah, akhirnya kamar-kamar yang dulu ada 9 kamar itu tak isi maggot semuanya. Datang kerjakan. Nah, dari hari-hari itu sampailah satu hari itu 100 kilo, 200 kilo, sampai setengah ton satu hari. Coba kebayang, rumah 800 meter mengolah sampah 500 kilo, setengah ton sehari. Sehingga saya berpikir saya harus bagaimana ini. Teorinya Bapak Ibu saya baca, oh biopori itu. Nah, ada 32 biopori. Kemudian pakai kompos bag, itu ada kompos bag tadi ya. Ada kompos bag, ada juga losida, lorong sisa dapur itu. Jadi setiap kali kita olah sampahnya. Dan yang menjadi masalah sekarang, dengan kapasitas banyak itu saya harus mencacah. Mesin cacahnya nun sewu, itu yang masalah itu suaranya itu tong 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 gede itu loh. Jadi masyarakat mulai lirik dicari celahnya. Yang biasa membuang, begitu seenaknya sekarang dibatasi harus organik. Terus kedua, ternyata di setiap daerah itu punya income sampingan. Satu kakak itu bayar 70.000 Pak untuk 1 bulan. Saya mengumpulkan ibu-ibu janda-janda yang tua itu untuk mengambil sampah. Setiap kakak tak kenakan 500 rupiah. Sudah terkumpul sampai 20 orang mengambil. Karena begitu antusias dan alhamdulillah bisa berbagi rezeki. Nah, masalahnya yang 70.000 itu dengan 500 itu menjadi membuat opini bagaimana bahwa sampah itu busuk. Dan satu yang penting, saya tidak boleh sampai sampah busuk. Jadi satu hari itu langsung olah. Kemudian kita ada ayam sensi dan ayam KUB. Alhamdulillah, kebetulan mau belajar bikin mesin apa penetas. Karena saya coba itu kepanasan terus Pak. Kendalanya itu suhunya itu gimana ini kok kadang-kadang kering, kadang netesnya itu sulit. Nah, kemudian ada lele. Lelenya model lele ini cendol. Jadi nitritnya itu kalau diisi air dia akan naik ke atas terbuang. Saya buatkan saluran sepanjang halaman itu ditanami beberapa sayuran. Alhamdulillah air lelenya itu menyirami keliling sepanjang rumah dan itu ada sawi, kangkung, sayur-sayuran yang apa disampaikan itu. Dan mereka membeli atau mengambil. Nah, kendala yang kami rasakan itu dampak dari kemajuan ini tidak bisa begitu saja diterima oleh masyarakat. Jadi opini mereka sampah ya mesti bau dan maggot itu bikin penyakit. Nah ini kita coba sampaikan kepada di luar, kalau main di dalam itu dimusuhi. Dia bilang ini bikin rusuh saja ini. Akhirnya saya bikin, wah iya wis dukun ini biasanya gak mandi di kampung, mungkin di kampung liya mandi. Nah alhamdulillah pelatihan di UGM pengelolaan sampah, alhamdulillah sudah berjalan. UGM di Forum Bank Sampah. Kemarin waktu dipresentasi oleh Pak Wali Kota PJ dipanggil, coba buktikan bahwa sampah itu bisa diselesaikan dengan maggot. Nah, saya sampaikan dengan 1 RT itu Pak, saya butuh 10 gram telur maggot. Seberapa? 1 mangkok kecil. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu. Jadi dengan 1 gram bisa 2,5 kilo, bisa menyelesaikan 5 kali. Jadi dengan 10 gram 25 maggot menyelesaikan 125 kilo sampah organik. Identik dengan 1 RT 100 gram. Ya alhamdulillah akhirnya menjadi panutan. Saya ditanya, kalau Jogja darurat sampah sehari 300 ton gimana caranya? Ya 300 bagi 5 Pak, berapa? 60 ton. 60 ton maggot, gimana caranya? 60 ton. Bapak punya forum bank sampah seluruh Jogja itu 680 forum.
Bagi aja 600 Pak. Berarti satu bank sampah itu harus punya 100 kilo maggot. Selesai. Nggak usah TPS. Dan nanti ada sampah organik dan sampah anorganik. Anorganiknya dijual lagi. Botolnya sendiri, labelnya sendiri, tutupnya sendiri, semuanya laku. Dan itu jadi kendalanya suara mesin Pak, kemudian menyadarkan masyarakat itu bergeser dari yang tadi yang 70.000 per kakak kali 100 itu kan duitnya kakek Pak. Mereka itu pakai tapak, lapaknya itu bayarnya ya tidak banyak-banyak lah, itu ada selisih gitu. Jadi kendalanya ya sudah, apakah saya harus hijrah, dan itu menjadi edukasi saja. Akhirnya volumenya saya kecilkan, sekarang banyak buat edukasi. Jadi ruang-ruang di rumah saya itu jadi kelas, pengajarnya ya saya, ibu sama anak-anak, ngajar untuk tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu saja. Mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi buat bapak-bapak semua. Dan bagi kami itu kalau melihat sampah itu seperti rezeki. Jadi bukan amanah ilahi, aksi jaga bumi. Alhamdulillah kita ikut Mago Box, kita bisa terpilih menjadi perintis terbaik tingkat Jogja untuk Nusantara Indonesia. Alhamdulillah. Silakan untuk Pertanyaannya ada Pak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak jenengan. Pertanyaannya? Yang saya tanyakan itu ada nggak solusi mesin yang nggak keras itu satu. Kemudian kedua, mungkin perlu bau yang menghindari bau. Baik. Ya, yang sensitif sekali itu. Makasih. Baik. Oke. Baik, gini. Bapak Ibu, maggot itu adalah tren memang. Saya buat maggot itu tahun 2008 ya. Waktu itu untuk program pakan ikan murah. Jadi saya nyetus maggot itu tahun 2008. Tapi waktu itu bukan hanya untuk sampah. Maggot itu kapsul kosong. Kapsul kosong. Kapsul kosong itu dia mau kita jadikan apa? Seperti misal, ke depan makanan atlet sudah banyak sekarang ini. Makanannya maggot. Tapi maggotnya dikasih dua. Yang pertama makan ayam, yang kedua makan sayur. Jadi ayam dimakan maggot, maggotnya nanti dibuat untuk makanan untuk nutrisi tingkat tinggi. Jadi makannya sehari cuma butuh 5-10 gram. Anggap aja cuma butuh maggot 10 biji. Karena itu maggotnya bisa harga mahal. Tapi maggotnya steril. Di tempat tertentu dikasih makan tertentu untuk kita dapat intisari dari suatu bahan. Seandainya sayur. Dari sayur 1 ton itu paling banyak keluar sekitar 2-4 kilo. Karena itu harga maggotnya bisa juta 1 kilonya kering. Nah, kalau untuk ngolah sampah, ini saya harus katakan jujur Pak ya. Jadi Bapak Ibu, maggot itu lemak tinggi. Karena dia lemak tinggi, kalau dipakan maksimal 10%. Lebih dari 10% lumpuh. Terus yang kedua, ketika kita ngasih makan sampah, tadi Bapaknya sudah betul, kata kuncinya sampah baru harus diolah. Semua ternak tidak boleh barang busuk. Kita seringkali nganggap, oh ayam dikasih makan barang busuk boleh. Tidak bisa, dia pasti diare. Tahu diare Bapak Ibu? Mencret. Kenapa kok bisa mencret? Karena sampah kalau dibiarkan tidak diolah dulu dengan baik, pasti bakteri jahat itu akan tumbuh. Minimal salmonella, minimal E. coli itu ada. Sehingga apa? Harus kita siasati. Nah, kalau saya dengar cerita Bapak tadi, Bapak terpaksa harus besar Pak.
terpaksa harus besar. Berarti terpaksa harus hijrah. Nah ini sudah waktunya hijrah, Pak. Tenang Bapak Ibu, itu pasti Bapak Ibu alami. Nanti ketika program ini Bapak Ibu jalankan, pertama tetangga itu baik-baik saja. Setelah banyak di demo kok, tenang saja. Loh, pasti di demo. Saya dulu juga sama. Ketika saya mulai 1000 meter saya itu di kota depan kampus Bapak Ibu. Di tengah kota, padat penduduk, depan kampus. Ayam dari sedikit jadi banyak, puyuh dari 300 jadi 20.000. Siapa yang komplain? Tetangga. Walaupun tetangga itu saya kasih keuntungan besar-besar dari jualan telur puyuh dan sebagainya itu. Tapi akhirnya mereka juga terganggu gara-gara kalau populasi sudah besar. Bagi Bapak Ibu itu masalah atau bukan? Masalah kan? Sebenarnya itu membuat kita terpaksa jadi besar. Pak, waktunya dipaksa pindah. Nggak usah ngerubah alat, terpaksa jadi besar. Lah syukur-syukur satu. Apa yang Bapak lakukan? Bapak mulai konsep. Konsep terbagus pindahnya kemana? Paling gampang satu, pindahnya ke tempat pembuangan akhir. Saya kasih trik. Bapak datang ke Pemda, bilang ke sana, saya boleh enggak ngolah maggot di tempat sampahnya sana? Dan saya jamin enggak ada yang demo. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Kalau program ini nanti sudah berjalan, yang bahagia siapa? Wali kotanya, Pak. Akan sangat berbahagia. Lah nanti akan diduplikasi. Sekarang Bapak Ibu banyak tempat sampah di pembuangan akhir sudah menggunakan konsep maggot ini. Nah tinggal sekarang kita prosesnya. Apakah harus maggot? Tidak. Sampah selama masih baru, Bapak Ibu bisa pelihara kambing, bisa pelihara ayam, bisa pelihara macam-macam. Termasuk juga maggot. Kalau maggot tolong jangan berhenti di maggot. Kasgotnya juga yang harus diolah menjadi kompos. Nah kalau sudah ada maggot berarti rantainya kemana Bapak Ibu? Saya punya maggot nih. Kalau yang bisa untuk makan maggot 100% itu apa? Bukan. Ikan. Karena maggot ini ditakdirkan untuk ikan. Dan percayalah ikan tidak pernah diare Bapak Ibu. Karena saya belum pernah lihat ikan diare. Paham maksud saya di sini? Jadi kalau buat maggot mata rantainya kemana? Berarti ke ikan. Tadi Bapak sudah betul. Dari kolam lele keluar sayur. Nah nanti ketika sudah dalam proyek lebih besar lagi, punya sumber uang yang luar biasa, sampah. Sampah diolah jadi maggot, sebagian jadi kompos yang busuk, maggotnya untuk pakan lele, air lelenya untuk pertaniannya. Sudah terpaksa jadi kaya. Dan yang keren lagi satu Pak, kalau yang di tanahnya Pemda, nanti supporting dari Pemda pasti kuat. Karena apa? Menyelesaikan masalah sampah. Pak minta tolong, solusinya satu, hijrah. Jangan dipaksa. Tanahnya ya cukup ini. Saya dulu sama, mulai dari 1000 meter akhirnya jadi 2 hektar, setelah 2 hektar jadi 6 hektar, setelah 6 hektar jadi banyak Bapak Ibu. Itu terpaksa saja. Kenapa terpaksa? Ternaknya tambah banyak. Jadi jangan takut besar ya Pak ya. Ngadep ke mana? Ke keraton atau kemana Pak? Ke wali kota. Datang ke wali kota, Pak saya di demo di sana. Ini saya ajari cara memelas Pak. Ilmu semar melas. Bukan semar mesem. Ilmu semar melas Pak. Konsepnya begini, datang ke wali kota, bilang ke wali kota, Pak saya di demo di sana. Ceritakan awalnya, saya dulu ngolahnya limbah, masyarakat pertama didukung, ketika saya berhasil di demo itu wajar. Kalau orang tambah berhasil diiri itu biasa Bapak Ibu, harus itu. Soalnya dia ngiri terus, kita harus nganan. Kita harus nganan. Nganan itu berarti apa? Kalau dia jalan ke kiri, kita harus jalan ke kanan. Dia mundur. Kita yang harus nganan, sudah. Pak, waktunya hijrah, minta tolong. Tak doakan berhasil. Mudah-mudahan bisa ngurus satu Jogja. Nanti jenengan akan mencetak sejarah di sana. Oke, baik. 2 lagi Bapak Ibu di sini. Mari Bapak, oke.
Ini mikrofonnya. Baik, selamat malam. Nama saya Indra dari Bekasi. Baik. Alhamdulillah saat ini lahan yang saya punya 120 meter. Kemudian ada teman yang mengajak minta tolong tanahnya digarap sekitar 260 meter. Nah, di 260 meter ini karena tanah itu memang tidak diapa-apain, jadinya jadi tempat sampah, pembuangan sampah, warga sekitar situ. Nah, yang problem yang kemungkinan untuk kesini yang masih kendala adalah saat ini sih saya sama ada satu teman ini ngerjain 1 meter gitu. Cuman memang sampah plastiknya ini luar biasa sampai segini nih plastiknya itu. Nah, kira-kira untuk ngatasi ini seperti apa? Apakah memang harus dipilah? Jadi plastiknya memang harus dipisahin, baru yang daun-daunnya ditumpuk gitu atau seperti apa? Makasih itu aja. Ini Pak. di kota atau di mana Pak? Di Jatiasih, di Kota Bekasi. Kota Bekasinya ya. Baik. Bapak Ibu begini, kalau tanah sudah isinya plastik, bersihkan plastik aja tidak selesai setahun bisa-bisa Pak. Walaupun cuma 200 meter. Karena semakin digali semakin muncul. Betul atau tidak? Daripada begitu, Bapak sediakan ayaan. Tahu ayaan Pak ya? Diayak Pak. Plastik dibuang, tanahnya Bapak buat bebas. Bapak bisa buat pakai polybag boleh. Bapak bisa buat bedengannya dikasih bata, dikasih genteng, dikasih apa yang bagus Pak. Tapi ini yang bekas galian dulu. Gali dulu satu bedeng, gitu Pak ya. Terus langsung diayak. Jadi seandainya mulai dari titik ini, diayak dulu mundur. Sampahnya langsung keluar, langsung jadi. Kalau Bapak kerjakan sedikit-sedikit milai terus tidak jadi-jadi Pak. Paham maksud saya cara kerjanya? Seandainya Pak saya tidak mau pakai gini karena terlalu modal, ya terserah pakai polybag boleh. Begitu sudah jadi tanah langsung masukkan Pak. Plastiknya jangan dibuang, jangan dibakar. Plastiknya besok Bapak taruh di jalannya saja. Biar kelihatan tempat sampah masih asli. Bukan hanya historical Pak. Plastik itu kalau keras-keras campur semen, campur apa dia juga keras kok Pak. Kan Bapak butuh jalan yang keras nih. Betul ya? Jadi bedengannya satu begini. Nah ini akan menjadi kawasan. Kalau tinggal di kota Bapak Ibu percayalah, tempat-tempat seperti ini akan diminati orang. Nanti Pak buat konsep metik sayur sendiri. Loh Pak lahannya kecil ya memang tidak cukup. Adanya itu ya dikerjakan itu dulu toh Pak. Nanti begitu orang datang terus panen, loh kok sudah tidak ada barangnya, tanahnya sedikit. Terus nanti dia biar bilang, ya sudah tanah saya garapan gitu nanti. Tapi tolong dibuat sebagus kecil ya, mumpung kecil Pak, dibuat sebagus mungkin. Bisa dipahami? Berarti tadi sudah buat konsep pupuk media tanam tidak tadi? Media tanam sudah. Lah karena ini kan isinya sudah kompos, berarti kan bahan organik. Berarti yang kurang apa Bapak Ibu? Minimal abu. Tolong cari abu. Abu yang paling gampang di mana dapatnya di pabrik tahu, di pabrik apa bata yang ngolah-ngolah untuk abu yang dibuang. Tinggal dicampur dengan abu supaya apa? Abu itu menyerap racun Bapak Ibu. Saya ulangi, abu itu menyerap racun. Dan menyerap dan membunuh penyakit. Nah ketika ini tinggal Bapak campur dengan abu sudah jadi media tanam. Sudah selesai Pak. Mudah gitu kira-kira? Alhamdulillah. Kalau pertanyaan mudah-mudah gini saya senang. Ayo mari satu lagi dari sebelah sini. Mari Ibu. Sebentar. Ibu dulu di belakang Pak. Nanti tenang lagi. Kita putar lagi nanti. Bapak Ibu kalau boleh pertanyaan yang dari tadi siang, materi tadi siang dulu ya. Apa yang membuat kendala Bapak Ibu tidak bisa melangkah? Ayo coba dipikirkan. Siapa tahu saya salah menjelaskan. Kurang jelas maksud saya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, tadi kan mengenai sampah. Saya tuh kan sering makan di luar nih. Iya. Saya tuh selalu perhatiin ketika orang makanan tuh selalu ada sisa. Betul. Ya kan? Nah itu paling sering itu kan ada tulang-tulang semuanya. Betul. Ya. Itu menurut Bapak, menurut saya, bener ya?
mendingan saya ngumpulin sampah warga atau saya hanya ngumpulin di restoran-restoran yang kelihatan ramai gitu. Itu aja Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan mudah-mudah gini tuh bahagia. Sekarang begini. Kalau kita dari restoran, apakah boleh kita ngambil dari restoran? Boleh. Kalau kita ke restoran berarti kita kenal enggak dengan pemiliknya nantinya? Pasti kenal. Berarti restoran itu kita jadikan apa? Kita datang di situ untuk minta sampahnya, kita datang ke situ jual produk kita. Betul atau tidak kira-kira? Rumah makan butuh belanja enggak? Butuh. Tapi karena kita minta dari sana sumbernya, tolong harganya dikasih diskon. Karena saya sambil sampah di sini, ini produksi saya. Kalau boleh tahu Bu, spesifik, warungnya warung apa? Kafenya kafe apa maksud saya? SS sambal, serba sambal ya, baik. Serba sambal itu saya tunjukkan dulu. Berarti butuhnya dia apa? Lombok, tomat, mentimun, kemangi, kan gitu kan? Nah, syukur-syukur pasti ada ayam, kan gitu kan? Nah, berarti apa yang bisa kita pasok ke warung itu? Ya tadi itu. Dia pasti kalau serba sambal pasti butuh lombok Bapak Ibu. Nah, berarti ketika kita datang itu kita dapat sampah nih, LRT. Berarti LRT kita ternak apa yang kita pelihara kalau begitu? Ada dua deh, bisa ayam, bisa bebek. Kotoran ayam, kotoran bebek jadi pupuk. Berarti pupuknya ini tanaman apa yang akan kita pakai untuk pupuk ini? Berarti kita tanamannya jelas nih, cabai, kemangi, mentimun, tomat, sudah, terong. Nah, sudah. Coba bayangkan. Ini saya konsep kami Bapak Ibu, sampah lebih mahal daripada yang utama. Saya mau katakan jujur. Ketika Ibu terima sampah dari rumah makan, kan pasti gratis. Betul ya? Kan tidak perlu beli. Saya minta tolong. Dari sampahnya dia keluar ayam dan keluar bebek. Betul kan? Nah, syukur kalau Ibu kreatif. Maaf lagi. Ibu masih ada tanah enggak? Banyak ya? Cukup? Oh, enggak punya tanah? Wah, kalau enggak punya tanah pelihara bebek di mana nanti ini saya? Ada kan ya? Ada, sudah. Kira-kira saya boleh minta 1000-2000 meter bisa ada kira-kira? Lebih, enggak ada. Oh bukan di rumah ini enggak boleh di rumah Bu. Banyak, oke. Ada airnya enggak? Ada airnya juga. Lah, sekarang saya tunjukkan. Ini yang kita sebut dengan mata rantai organik. Ibu punya LRT, limbah. Kalau boleh jangan cuma satu warung. 100 warung gitu syukur-syukur. Yang satu hari bisa dapat, enggak usah banyak-banyak deh, 20 kilo. Berarti setiap hari punya berapa? 2 ton. Pakan. Kita jadikan 2. Yang pertama ke ayam. Kenapa kok ayam? Karena warung semua pasti butuh ayam. Yang kedua ke bebek. Kalau punya bebek Bapak Ibu, bebek ini bisa ke ikan dulu. Pernah nonton YouTube saya yang pelihara ikan penghasilan 300 juta? Pernah nonton kan? Makanannya asola kan? Bukan hanya asola sebenarnya. Jadi begini konsep bebek. Ini kita punya kolam. Konsepnya sepertiga kolam adalah asola, betul kan? Nah, kalau cuma asola saja sepertiga kolam Bapak Ibu, ketika ikan sudah sebesar ini makannya rakus. Dia tetap butuh karbohidrat. Karbohidratnya dari mana? Minta tolong, di atasnya kolam atau di sampingnya kolam peliharalah bebek. Bebeknya perlu makan tidak? Bebek itu makan itu rakus atau tidak? Rakus.
sistem pencernaannya bebek itu tidak lebih dari 12 jam. Tidak lebih, kadang bisa 6 jam. Nah, tujuannya bebek atau itik di sini ini adalah Bapak Ibu, bebeknya dikasih makan, kemudian kotorannya ke kolam. Rumusnya, 1 ekor bebek sama dengan 1 meter persegi. Ini rumus. Jadi seandainya saya punya kolam 500 Pak, berarti bebeknya berapa maksimal? 1. Itu dengan catatan kepadatan 20 per meter persegi kubik. Seandainya kepadatan tidak sampai itu, ini bisa berubah. Ini bisa berubah. Logikanya adalah begini. Ini saya tunjukkan cara ngitung Bapak Ibu. Pak, seandainya saya membuat namanya konsep aqua farming. Aqua farming. Seandainya 1 meter adalah 220 ekor nila. Seandainya berarti makannya dia, makanan ikan itu adalah 5% dari biomasa. Kalau ikan ini anggap aja beratnya di sekitar 50 gram, anggap aja 50 gram per ekor, berarti kalau 20 ekor berapa totalnya? 50 gram kali 20 ketemu berapa? 1 kilo. 1 kilo makanannya sehari adalah 5%. Berarti berapa? Ini 1000 kali 5% ketemu berapa? Nah, bebek ini baru bisa masuk ke atas kolam Bapak Ibu ketika berat ikan sudah di angka 50 gram. 1 kilo isi 20 ekor. Nah, ini masih ada over sedikit Pak, tidak masalah. Perbandingannya berarti 1 bebek masih untuk 2 meter. Tetapi ketika ikan sudah jadi 1 on per ekor atau anggap aja sekitar 2 kilo per meter persegi, maka bebeknya jadi 1. Bebek ini berfungsi sebagai apa kalau di aqua farming? Tempat fermentasi pakan. Terus yang kedua, tahu kotoran bebek Bapak Ibu? Banyak atau sedikit? Yang dimakan dikeluarkan semua itu, hampir. Sehingga apa? Numpang lewat mulutnya bebek keluar jadi pakan ikan. Nah, ini konsepnya. Jadi asola kita berikan, asola juga kita berikan kepada bebek untuk numpang dapat bonus. Paham maksud saya di sini? Nah Ibu saya minta tolong, kalau sudah punya limbah ini, Ibu sudah punya jelas pasar ini. Kalau begini biayanya murah atau mahal ini? Saya minta maaf, biaya untuk pelihara ayam sama bebeknya mahal atau murah? Kalau kotorannya dipakai untuk nanam berarti biayanya mahal atau murah? Kayak gratis kan? Seandainya Ibu datang dengan kompetitor, ya sudah, kalau kompetitor harga 1000 saya 500, berani enggak kalau begini ceritanya? Berani. Inilah pentingnya ilmu. Jadi gini, barang yang kita ambil dari mana berarti pasar kita ke sana. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemarin ada dari Pangandaran Bapak Ibu, Angkatan Banyuwangi, setiap hari limbahnya dia 5 ton limbah rumah makan. Saya bilang ke dia, punya 5 ton Pak, dijual aja, diolah sedikit jadi harga 1000, saya kan sudah 5 juta itu. Baru sadar Bapak Ibu. Paham maksud saya? Berarti limbah itu mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal. Saya tunjukkan, lebih mahal limbah daripada yang punya jualan. Saya tunjukkan ya. Ibu punya 100 warung, dapat 20, berarti dapat 2 ton. Berarti kalau seandainya satu warung 20, nah saya tidak usah hitung semuanya. Ngitung 20 kilo pakan. 20 kilo pakan ditambah dedak 20 kilo, betul ya? Jadi pakannya jadi berapa? 40. 1 ekor ayam 200 gram. Berarti 40 untuk cukup berapa ekor ayam? 200. Ayam 200 saja deh.
Ayam 200, kalau 200 besar begini menghasilkan telur Bapak Ibu. Saya ngitung telur saja, enggak usah ngitung daging dulu. Betul ya? Kalau 200 telur berarti 1 bulan telurnya berapa? Kali 10. Seandainya harga telur 2.000 berarti dapat berapa Bapak Ibu? 4 juta. Itu gara-gara kita ngambil sampah sudah dapat telur senilai 4 juta. Terus ayamnya bertelur punya kotoran tidak? Punya pupuknya berarti berapa banyak? 20 kilo kali 30 hari. Berarti ketemu berapa? 600. 600 kalau untuk mupuk tanaman ini Bapak Ibu. Satu cabai itu 600, saya hitungkan deh biar paham. 600 kilo per bulan. Padahal untuk cabai itu cuma butuh 50 karung kali 30 kilo, berarti 1,5 ton per hektar. Berarti punya pupuk 600 itu per bulan berarti cukup untuk berapa hektar? Satu hektar kan? Kan ini dikalikan, anggap aja dikalikan 4 deh gitu aja. Ketemu 2,4 kita butuh 1,5 1 hektar lebih. Dengan cara ini berarti pupuknya ini semua gratis atau tidak? Gratis. Nah sekarang dikembalikan. Butuh tomatnya berapa? Butuh cabenya berapa? Anggap aja deh dari ini cukup untuk 1 hektar. 1 hektar Bu, tanami tomat, tanami cabai, tanami terong, tanami kemangi. Itu sehari tidak mati 1 juta. Paham maksud saya di sini? Nah masalahnya satu, Pak kalau begini hasilnya tuh warungnya ini over sudah dikasih 1 hari, anggap aja tidak usah banyak-banyak deh, 50 kilo aja setiap hari. 50 kilo kali 20.000 kan 1 juta, betul ya Bapak Ibu ya? Lah kalau 50 kilo setiap hari warungnya mampu enggak nampung? Enggak nampung. Artinya apa? Limbah lebih mahal daripada yang punya warung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi berbahagialah kalau kita ini pemungut sampah. Betul enggak ini? Ngerti enggak maksud saya? Kalau 1 hektar tanami kangkung sekaligus, punya pupuk setiap bulan 600 kilo, sudah over. Mau tanami bayam, over sudah. Warungnya siapa yang nampung bayam setiap hari 100 kilo? Karena itu harus diversifikasi. Tanam lombok tiap minggu 50, tanam terong tiap minggu 50. Karena cuma melayani 1 warung. Kalau ibu seandainya punya 100 warung, berarti berapa hektar yang bisa digarap? 100 hektar. Jadi pabrik atau tidak Bapak Ibu gara-gara jadi pemulung? Wah, saya lihat wajah-wajah yang sudah mengerti ini. Saya berharap cuma 1 ya. Ayo Bapak Ibu harus lebih hebat dari saya. Mumpung saya masih sibuk pelatihan, salib saya. Jadi kan saya riset saya kan kurang. Tapi kalau dengan cara ini kan sudah bahagia. Maka dari situ Bapak Ibu saya minta tolong. Jangan sepelekan apa yang ada. Jadi kalau gini kenalannya warung, kenalannya 1 RT, sudah kita akan sudah luar biasa. Oke, clear Ibu? Mudah ya? Sudah selesai juga untuk yang 50 hektar berarti ya? Loh. Sebentar. Ibu nanti biar tidak tanya lagi, saya jelaskan. Mulai dari sini aja Bu. Loh. Oh gitu, besok praktek di lahan kalau cuma itu. Tapi konsepnya dulu. Mulai dari apa? Mulai dari ini. Ibu kalau warungnya bisa enggak dinego? Pasti atau tidak? Artinya pasti limbah ini taruh di sini ya, gitu mau enggak kira-kira? Ya sudah. Oke, ya sudah mata bisnismen ini.
Jadi begini, setiap usaha Bapak Ibu kita harus punya source, punya sumber dulu. Resource-nya ini harus jelas. Sumbernya ini harus jelas. Kalau sumbernya ini tidak jelas, jangan diharapkan. Kenapa saya pakai konsep limbah rumah tangga? Karena jelas. Pasti masak. Nah kalau warung pertanyaan cuma satu, pasti dikasih enggak? Karena kalau sudah banyak terus enggak ngasih, munyeng kita. Paham maksud saya ya? Kalau sehari sudah fix 20 kilo, berarti saya bisa pelihara ayam sekian. Dari sini saya bisa ngembangkan untuk pupuknya sekian. Ini sudah jadi satu circle. Dan ketika ini jadi circle, pasar kita sudah jelas kok. Warung itu sendiri satu. Offernya bagi-bagi dengan harga murah. Rezeki. Jadi kalau seandainya ibu punya tanah kemarin 50 hektar dengan cara ini, maka berarti butuh berapa warung? 50 warung. Yang bisa punya 20 sampai 30 kilo per hari. Sudah selesai. Orang seringkali berpikir pusing Bapak Ibu. Mulai dari mana? Kalau gitu Ibu mulai dari sini. Setelah dari sini, oke, alhamdulillah. Soalnya yang tersulit itu jualannya Bapak Ibu. Petani semua itu sulitnya satu, bisa produksi, enggak bisa jual. Contoh, siapa yang betul-betul petani di sini? Ada enggak? 1-2 orang gitu. Petani kan begini, kalau tanam sesuatu, kalau panen kan tanya pedagang, harganya berapa, betul atau tidak? Coba bayangkan, kita yang nanam, kita yang buat, terus tanya ke pembeli berapa harganya. Kan aneh Bapak Ibu, betul atau tidak kira-kira? Kalau ini saya minta tolong, ciptakan harga. Mau berapa, terserah saya, ini barang-barang saya. Kalau Bapak Ibu fair, konsumen itu senang harga naik turun atau fix? Fix kan, senangnya kan. Karena itu saya minta tolong komitmen di sini. Harga seandainya kami Bapak Ibu jual tomat harga 10.000 per kilo organik. Walaupun di luar harga 15.000 saya tetap jual 10.000. Tetapi ketika harga di luar harga 2.000 sampai 3.000 saya tetap jual 10.000. Dan pembeli saya lebih senang karena apa? Pasti. Dan mereka kalau enggak pernah beli tomat 1 kilo, mereka tetap belinya tomat 1.000, 2.000. Paham maksud saya? Ibu-ibu pernah sih beli tomat 1 kilo untuk satu keluarga? Kan enggak kan? Beli tomatnya 2.000 Pak, ya cuman butuh 1-2 biji saja kok, enggak ngefek di harga itu. Dan konsumen lebih senang harga stabil. Kangkung 1 ikat 3.000 gitu Bapak Ibu, atau 2.000 gitu aja, segini gitu ya. Itu kalau dihitung 1 kilo itu 10.000. Dan harganya flat. Lombok juga sama, standarkan harga 30 sampai 40.000 deh, sudah taruh di harga 30-40.000. Kalaupun harga 80.000 tetap jual segitu. Akhirnya siapa yang bahagia? Konsumen. Bapak Ibu kepengen jadi marketing terus menerus, kan enggak mau kan? Lebih baik harga flat standar, nanti 3 tahun sekali naiklah 10 atau 20%. Karena apa? Biaya kita ini loh sebenarnya gratis dari sampah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau begini untung mana? Yang punya warung atau kita sebagai pemulungnya? Pemulungnya. Loh Pak kan harus ngolah, ya pasti dong. Kalau tidak mau ngolah ya repot nanti. Oke ya, ayo ganti sebelah sini dulu 3. Mari Mbak Lurah. Mak, duduk aja gak kelihatan Pak. Bisa Pak sambil berdiri di situ. Berdiri aja ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warga memang yang se-Indonesia ini memang yo beda Bapak. Apalagi saya dari Lamongan yang dari desa. Oleh karena itu saya menanyakan memang yang patut saya tanyakan. Mohon maaf andai kata nanti ada menyita waktu. Satu yang saya pertanyakan yaitu tentang kami mau memulai dari untuk memelihara ayam yang 10 ekor betina dan 1 pejantan. Ada listrik enggak Pak di sana Pak? Insya Allah ada Pak. Oh, ya.
Nanti kalau bilang dari desa terus tidak ada listrik gitu kan harus saya tanya dulu. Siap. Satu, yang mana saya berangkat maunya karena saya barusan kenal di tahun ini, mungkin berapa minggu kalau saya sudah terdaftar di pelatihan di Lembah Kamulyan ini, mudah-mudahan saya juga mengharap bisa mulia dari sini. Amin. Oleh karena itu saya mau bikin kandang, saya takut. Saya harus datang dulu ke Lembah Kamulyan. Baik. Karena apa? Memelihara ayam tadi yang harus sesuai SOP yang Bapak ajarkan. Baik. Kedua, bahkan ada tanaman yang namanya untuk pakan. Kalau singkong ada, kalau kangkung pernah tanam, ayam juga pernah memelihara. Biasa dikasihkan teman-teman itu sudah biasa. Tapi sekarang saya ingin untuk memelihara ayam dan bikin tanaman atau menanam sayur. Kalau singkong banyak itu, tapi azolla yang belum punya dan mungkin ada, saya tidak tahu bentuknya. Bahkan saya tanya teman, itu dikasih bukan azolla tapi semanggi. Alhamdulillah. Untuk lalap orangnya. Itu Bapak. Saya mohon untuk dijelaskan berapa dalam dan luasnya untuk kita membudidayakan rumput azolla karena lebih manjur untuk tambahan makan ayam. Selanjutnya Bapak mohon maaf, saya memang ada untuk kambing, domba, sapi juga ada, tapi saya ingin membuat pupuk organik yang mana ilmunya juga saya mau mengambil dari YouTube-nya Bapak, yang mana di bawah dikasih para-para, juga nggak jelas gimana berapa senti dari bawahnya para-para itu kemiringannya untuk tandon atau gubangan atau jeding, bahasa Lamongannya itu yang 1 meter pesagi kolam, mohon maaf ya, orang desa bahasanya mudahnya begitu, jadi saya sampaikan apa adanya. Kemiringannya berapa untuk mengambil atau apa istilahnya anaerob. Iya. Mohon maaf Pak Bayu, wong desa ora paham bahasa yang agak keren. Oleh karena itu saya ingin belajar itu dan bismillah ingin membuat pupuk organik. Siap. Selanjutnya saya maaf banget. Saya memang punya limbah yang tadi untuk koyak sapi ada, domba ada. Ini ada limbah yang saya memang kerjasama dengan Perhutani karena saya adalah Ketua LMDA sejak tahun 2005 sampai ya insya Allah kapan lah diganti mau, sekarang masih. Itu ada limbah untuk penyulingan daun minyak kayu putih. Bekerjasama dengan KPH Perhutani Mojokerto, bahkan limbahnya ini bisa bukan puluhan ratusan tapi mungkin ribuan ton yang sekarang masih nganggur dan gembur. Gemburnya itu kalau nggak salah dari kokolan, saya nggak tahu bahasanya kalau di sana itu kokolan. Itu kalau besar bisa memakan Semua pohon kayu putihnya juga. nggih, termasuk itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya saya membuat pupuk organik dari kompos yang ada dari bekas limbah penyulingan minyak kayu putih itu dan punya kotoran kambing dan juga kotoran sapi. Terima kasih, mudah-mudahan saya diberkati dan saya berlatih di Lembah Kamulyan ini akan membawa saya dampaknya lebih mulia. Amin. Dan anak cucu atau anak turun saya semuanya lebih mulia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampun. Saya dengar suaranya kayak jadi MC terkenal. Mudah-mudahan saya tidak lupa-nya. Baik. Kalau Bapak Ibu buat kandang ayam, ada 2 konsep. Orang selalu komentar di sini di YouTube saya Bapak Ibu. Ini tidak tahu komentar 10 ekor ayam jadi miliarder itu jadi trending. Ini Pak Bambang upload itu baru 3 hari penontonnya 1,7 juta di Facebook. Ini berarti orang ini lagi kepingin jadi miliarder semua ini. Begini,
Ketika pelihara ayam 10 plus 1 Bapak Ibu, ini masih bebas. Kalau tinggal tanah terbatas, itu cukup kandang 1,2 kali 2 meter. Ini sebenarnya sudah cukup untuk indukan. Seandainya idealnya di sini dikasih 5 lebih bagus deh, 5 plus 1, berarti nanti ayamnya 10 plus 2. Terus yang kedua, kalau seandainya Pak, cita-cita saya bisa produksi ayam setiap bulan 1000 ekor. Berarti berapa induk? 400 induk. Jadi konsepnya begini. Buat kandangnya gimana? Buat kandangnya Bapak Ibu bertingkat. Kalau boleh tingkatnya 4. Lebar 1,2, panjangnya 2 meter. Begini. 1 meter persegi itu isi 20. Berarti satu kandang isi 40. Berarti kalau 4 tingkat isi berapa? 160. Ini konsep kandang yang benar. Terus yang kedua, Pak, kalau seandainya saya butuh supaya bisa pelihara 1000 ekor per bulan, kandangnya butuh berapa? 12 meter kali 12 meter. Bagaimana gambar kandangnya begini? 1,2 1,2, 1,2, 1,2. Ini konsep kandangnya. 1,2 kali 4 berapa Bapak Ibu? 4,8. 12 dikurangi 4,8 ketemu berapa? Dibagi 2 ketemu berapa? Ini 3,6, ini 3,6. Ini untuk apa? Induk dilepas di sini. Tinggal dibuat pen atau dilepas semua tidak masalah. Jadi ini isi 200, ini isi 200. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen penghasilan, anggap aja 40 juta per bulan kotor, itu butuh tanah 12 kali 12. Kalau berarti kalau induk saya kepengen 1000 Pak, berarti kandangnya butuh berapa? 3 biji. Mudah atau susah kalau begini? Jelas Mbah? Jelas. Nah sekarang 1, ini paket. Kalau pelihara ayam, minta tolong. Harus pelihara tanam jagung. Jangan sampai ayam sudah 1000 pakannya beli, bangkrut jenengan. Karena apa kok bisa bangkrut? Jagung itu belum tentu Bapak Ibu harganya. Betul atau tidak? Lah kalau itu tolong pelihara. Jadi paketannya begini. Ayo kita hitung sama-sama deh. Saat ini saya punya 400 ekor. Telurnya tadi berapa? 10. Berarti ketemu berapa? Dibagi 2. Tolong yang jelek-jelek, telur yang tidak memenuhi standar untuk ditetaskan, jangan ditetaskan. Anggaplah separuh yang kita hindari, berarti 2000 tolong dijual. Paham ya? 2000 tolong dijual. Untuk pakan apa? Pakannya induknya ini. Berarti sisa berapa telurnya? 2000 dikalikan 0,8. Ketemu berapa? 1600. Sudah, ini aja yang kita kembangkan. Jadi minta tolong, kalau goal kita 1600 ekor, anggaplah 1000 lah, ada yang mati dan sebagainya ya, ada yang cacat dan sebagainya. Goal kita adalah 1000 ekor per bulan. Saya minta tolong, untuk mencapai ayam, kalau pakan jagung Bapak Ibu butuh 4 kilo. Kalau pakan singkong butuh 6 kilo. Pilih mana? Terserah. Tapi kalau saya tanya, Pak, tanam singkong, tanam jagung enak mana? Singkong. Tapi ada bedanya. Singkong itu setahun. Enggak pernah tak panen, Pak. Nah, oke. Kalau gitu berarti singkong enggak usah dipanen ya. Kalau daunnya boleh enggak dipanen? Kasihkan ke domba sementara ini. Oke. Nanti daunnya saya hitungkan juga.
Saya hitungkan. Kalau untuk domba, saya pakai jagung aja dah, pasti lebih bagus. Kalau dikasih makan singkong, Bapak Ibu saya katakan jujur kelemahannya. Singkong itu manis atau tidak? Manis. Manis. Kalau difermentasi lebih manis. Efeknya lemaknya banyak. Ya memang jujur pembeli itu tidak tahu ini ayam berkualitas atau tidak, kan tidak pernah mikir kan. Yang penting ayam kan cuman gitu kan. Lah kalau Bapak Ibu kepingin ayam yang berlemak berarti kasih makan singkong. Singkong yang dimasak. Tetapi kalau Bapak Ibu kepingin buat ayam yang berkualitas kasih makannya jagung. Saya lebih senang kasih jagung deh supaya ayam tidak menyebabkan penyakit jantung. Loh iya, kita ini sedang obati. Gitu loh. Jadi setiap bulan butuh pakan berapa ton ini? Betul ya, 4 ton ya? 1 siklus tanaman jagung berapa bulan? Berarti butuh 12 ton. Seandainya 1 hektar keluar 6 ton, berarti butuh luas lahan berapa hektar? Paketnya, saya punya kandang 12 kali 12 dengan konsep produksi setiap bulan 1000 ekor, saya harus punya lahan jagung seluas 2 hektar. Selesai. Paham, selesai. Hidupnya dari mana ini? Dari ayam. Karena apa? Tanam jagung untuk pelihara ayam. Berarti biaya pakannya ayam kan gratis. Betul enggak? Kalau begini setiap bulan dapat berapa? 40 juta kan? Sekarang kita balik. Beli tanam jagung bisa enggak dapat 40 juta per bulan? Enggak mungkin. Pelihara ayam saja bisa enggak dapat 40 juta per bulan? Enggak mungkin. Karena butuh pakan. Tapi dengan satu sistem seperti ini berarti kita itu ngitungnya bukan di ayam. Lahan kita 2 hektar, pendapatan per bulan 40 juta. Tapi tidak dijual jagung, dijual bentuknya lain. Namanya ayam. Bisa dimengerti, Mbah? Siap. Siap. Terus gara-gara punya ayam berarti punya limbah. Limbahnya disebut kotoran ayam. Kotoran ayam untuk apa? Untuk pupuknya jagung. Tapi jangan, rugi. Kenapa kok rugi? Jagungnya masih punya batang atau tidak? Batang jagung sama jagungnya lebih berat mana? Seandainya deh batang jagungnya itu 2 kalinya jagung. Seandainya. Berarti batang jagung kita butuh ada berapa di sini? Betul ya? 24 ton. Untuk 3 bulan. Kalau 24 ton dibagi 3 bulan ketemu berapa Bapak Ibu? 8 ton. 8 ton dibagi 30 ketemu berapa Bapak Ibu? 8.000 dibagi 30, corek, 800 dibagi 3 ketemu berapa? Anggap aja 250, betul ya? Kilo. 1 ekor sapi itu makan paling banyak deh 30 sampai 40 kilo. Saya bagi 30. Berarti untuk berapa ekor sapi? Jadi apa konsepnya di sini? Gara-gara saya pelihara ayam, terpaksa saya harus tanam. Gara-gara saya punya jagung, terpaksa saya harus punya kotoran sapi kembali ke jagung, kotoran ayam kembali dibuat untuk sayur. Karena kotoran ayam mengandung N. Jagung butuh P dan K. Sapi. Mudah ya. Lah kalau sistem ini diputar terus menerus Bapak Ibu, tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Makanya minta maaf, potensi di pertanian besar atau kecil kalau begini ceritanya? Tidak terbatas. Terus Pak, ayamnya biar tidak bosan makan jagung terus menerus. Ayam itu tidak pernah bosan Bapak Ibu makan jagung.
Percayalah dia itu bahagia. Pabrik pakan itu kalau jagung mahal, jagungnya sedikit karena yang utamanya pabrik pakan itu jagung. Proteinnya diambilkan dari mana? Nah, ini agak melebar lagi. Protein tertinggi Bapak Ibu dari sayur itu, selain dari asola, ada lagi namanya daun singkong. Daun singkong itu protein tertinggi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang senang makan daun singkong, saya jamin asam uraten. Karena ngandung purin tinggi. Purin itu berasal dari protein. Nah, caranya nanam gimana? Supaya jagungnya karena di tengah hutan biar tidak diserang babi hutan, Pak. Pageri dengan tanaman singkong, kalau boleh singkong karet. Jarak tanamnya 0,5 meter. Tapi kalau boleh disiksak seperti ini. Supaya pohon ini bisa besar, pohon ini bisa besar, pohon ini bisa besar, tinggal digapit. Yang dipanen apanya? Batangnya tidak dipanen, daunnya yang dipanen terus-menerus. Dengan cara ini tanamannya aman, ini menjadi satu sistem. Dan inilah perusahaan pertanian Bapak Ibu. Mudah atau susah kalau begini? Apalagi kalau kepala desa, apalagi ngerahkan LMDH, satu desa nanti bisa-bisa di keramik jalannya. Mudah ya Mbak Haji? Insya Allah. Ada lagi yang kurang enggak jawaban saya ini tadi? Cukup ya, alhamdulillah. Oh iya, asolanya. Kolamnya gimana? Sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Tempatnya Bapak ini di Lamongan sama dengan punya saya di Mojokerto. Tanahnya kalau kemarau, kaki bisa masuk. Tahu kaki bisa masuk? Pecah-pecah. Kalau orang sana bilang itu nelo. Gitu. Nah, nelo ini Bapak Ibu berarti kan tidak ada air. Sumber ndak ada. Saya dulu waktu SMA aja dikatakan ndak pernah mandi. Ini daerah Lamongan lebih parah Bapak Ibu. Cari sendang. Tahu sendang Bapak Ibu? Kolam itu. Airnya sampai hijau gitu ya diminum. Mau nggak ada yang lain kok. Udah fair. Berarti kalau kita mau tanam jagung sepanjang tahun butuh air enggak, Mbak? Wajib. Wajib. Supaya butuh air. Tapi kalau hujan ada jasanya nggih? Ada. Pasti nggih. Pasti. Airnya kemana kalau setelah hujan, Pak? Hilang. Loh, kok hilang? Nah, saya minta maaf. Rezeki dari Gusti Allah terbesar Bapak Ibu, namanya hujan. Petani itu seringkali protes. Kalau kemarau minta hujan, kalau hujan minta kemarau. Jadi saya minta tolong, pada waktu hujan buatlah kolam. Ya jangan pada waktu hujan, sebelum hujan buatkan kolam dulu. Supaya apa? Ketika hujan airnya numpang di sini. Berapa luas kolam yang harus kita sediakan? Karena Bapak butuh 2 hektar tanam jagung, ini sepertiganya. Berarti butuh berapa? Sepertiganya. Berarti butuh berapa? 7.000 meter persegi. Kalau boleh Pak, kalau di sana kan agak kapur, dalam sekali sampai ketemu paras putih. Syukur-syukur dalamnya ini bisa 4-5 meter. Biar ketemu padas, jadi tidak usah nembok maksud saya, tidak usah beli terpal. Karena tempat Lamongan ini Bapak Ibu 2 meter aja sudah ketemu padas putih. Nah, kalau sudah ketemu segini, ini juga bonus lagi. Gara-gara punya kolam, kita mulai siapkan untuk kolam asolanya. Kolam asolanya dari 7.000 dibagi 3 lagi. Ketemu berapa berarti? 2.500 lah anggap aja. Meter persegi. Untuk apa? Untuk ditanami asola. Asolanya untuk apa? Untuk pakan ikan. Kalau sudah punya kolam terpaksa harus pelihara bebek, Pak. Supaya ngasih makan bebek, ikannya numpang hidup. Jangan buat kakus saja di atasnya, nanti yang beli tidak mentolo kan. Kalau yang kasih makan kotoran bebek kan orang masih wajar, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di atasnya ada WC-nya kan bahaya ini.
Nah, sekarang daripada buat WC di atas kolam, lebih baik pelihara bebek, buatkan WC di atas kolam untuk bebek maksud saya. Sehingga apa yang dikasih makan bebek yang besar ikannya, numpang hidup. Terus yang kedua, airnya untuk apa? Nyirami jagung. Bonus berikutnya apa? Gara-gara saya punya kolam 7.000, saya anggap aja saya potong 2.500, tinggal 5.000 meter. 5.000 meter saya isi ikan gurami. Tahu gurami Bapak Ibu? Satu-satunya ikan yang untuk air tidak mengalir adalah gurami. Tapi populasinya hanya 10 per meter kubik. Kalau luasnya 5.000, dalamnya anggap aja ketemu tinggal 4 meter airnya, berarti luasnya berapa kubik? 20, ya 20 betul ya? 20.000 ya? Kalau dikalikan 10 ketemu berapa berarti ikannya? 200.000. Saya minta maaf. Seandainya gurami ini kita pelihara Pak, ada yang mati kan pasti ya. Anggap aja 1 kilo jadi isi 4, karena seharusnya setengah kiloan. Yang mati separuh. Berarti dapatnya berapa ton? Sebentar biar jelas. Harga gurami berapa? Anggap aja 35.000. 30.000 ya Mbak ya? Oke, 30.000. Ketemu uang berapa? Berapa? 1, 5, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak jadi miliarder itu loh gimana? Betul atau betul? Betul. Ini enggak muluk-muluk, ini saya anggap mati 50%. Tapi syaratnya 5 meter ya, supaya air bisa 4 meter. Nah, konsep ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu miliki. Terus airnya untuk apa? Nyiram jagung. Panennya apa? Panen bebek, panen ayam, panen jagung, panen ikan. Kok isinya panen semua? Jangan pulang dulu ya Mbak ya, masih ada bos. Takut nanti langsung pulang pensewa bulldozer. Inilah Bapak Ibu konsep pertanian. Kalau Bapak Ibu tahu trik rahasianya, bertani itu betul-betul membahagiakan. Bisa dipahami? Oke. Ayo satu lagi, 2 lagi di sini. Mari Bapak dulu. Oke, siap. Silakan. Dua pertanyaan ini setelah ini kita break sebentar ya Bapak Ibu. Silakan ngopi, minum dulu di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Nama saya Sudarmanto dari Banyumas. Ini setelah belajar memahami Pak dari apa yang Pak Bayu sampaikan, terutama tentang teori gara-gara, saya jadi sadar ternyata saya juga punya gara-gara Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, gara-gara saya punya sedikit kebun, itu saya dapat berkah berupa rumput. Nah, tadinya bahasanya itu menyebalkan Pak rumput, tapi setelah tahu tadi penjelasan dari Pak KB bahwa rumput itu berkah, maka pertanyaan saya itu bagaimana mengelola berkah tersebut. Rumput tersebut ada kebun saya kebun kopi Pak. Betul. Ya, kebun kopi yang selama ini kalau kami membersihkan rumput itu dengan satu itu bisa dengan herbisida. Kalau herbisida sudah enggak Pak, alhamdulillah. Tapi dengan mesin pembabat rumput. Itu yang pertama. Tapi melihat
penjelasan Pak Bayu katanya kalau membabat rumput itu kurang efektif yang saya pahami, itu harus dicabut dengan akarnya. Nah kemudian kalau seperti itu saya sudah coba lakukan tapi ternyata energinya luar biasa Pak. Betul. Nah terkait dengan ini semua, misalnya andaikan saya berinisiatif di sela-sela tanaman pohon kopi itu saya tanami semacam kayak tanaman rempah tapi dalam polybag. Seperti yang saya lihat di videonya di Bang Andrew yang di Bali, cuman itu langsung ditanam di tanah ya Pak ya. Betul. Nah itu bagaimana, mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, gara-gara ada kambing juga Pak, tapi selama ini masih mengandalkan rumput dari kebun itu. Sementara kalau saya lihat penjelasan Pak Bayu tentang itu terus menanam jagung, dan tekniknya adalah dengan untu walang ya Pak ya. Nah itu kalau di mix artinya ditumpang sarikan dengan kopi itu bagaimana? Apakah memungkinkan atau tidak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini ada pertanyaan titipan Pak. Jadi untuk kambing di tempat kami itu pengelolaannya, kandangnya itu masih sangat jadul Pak. Jadi kotoran, kohe semuanya jadi satu, belum pakai sistem yang di panggung seperti itu. Ini ada case kemarin, jadi kalau anakan kambing cempe itu lahir, dia masih hidup, masih bunyi, bersuara gitu, tapi sebentar kemudian tubuhnya kaku. Terus nggak lama kemudian mati Pak, dan itu case-nya banyak terjadi. Terus yang sementara itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas kopinya berapa? Untuk yang sedang saya kelola ini ada 2.400 meter Pak, populasi. Usia berapa tahun? Usia paling tua itu sekitar 17 tahun, tapi paling ada muda. yang paling muda itu baru 2 tahun Pak. Sudah produksi? Alhamdulillah sudah. Baik, begini. Berarti core bisnis kita, pusatnya kan kopi. Betul Pak ya? Kopi 2,4 2.400 ya meter. Berarti ada tanaman sekitar 300-an ya Pak ya. 2.400 dibagi 6. Ya, 300 betul. 300 tanaman. Berarti panen anggap aja maksimal kali 2 kilo, berarti 600 kilo per panen. Bapak Ibu, setiap tanaman itu butuh pupuk. Kalau tanaman kita 300, berarti kita butuh pupuk per bulan 300 kilo. Terus yang kedua, kita butuh 300 kilo per bulan karena dia adalah tanaman horti, tanaman buah, berarti pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk buah. Berarti yang terbagus apa? Kambing. 300 kilo ini Bapak Ibu saya minta tolong. Ini dibagi dengan 30. Berarti per hari ketemu berapa? 10. Kalau setiap hari saya butuh pupuk 10 kilo, berarti saya butuh kambing berapa? 3. Jangan 2,5, enggak ada ya. Anggap aja 3 ekor. Nah, 3 ekor makanannya harusnya apa? Kulitnya kopi. Jadi kalau kita tanam kopi, kita punya kambing, kambingnya untuk jadi apa? Pabrik pupuknya kopi. Makanan kambingnya apa terbagus? Kulitnya kopi. Kulit kopi kan pasti banyak kan Pak ya? Jangan dibuang. Kembalikan apa yang Bapak Ibu ambil. Jangan berhutang, salah satunya Bapak Ibu ambil dari tanaman itu, kembalikan ke tanaman itu. Ambil dari tanah itu, kembalikan ke tanah itu. Itu arti tidak berhutang.
Nah, kendalanya kan satu. Kalau sudah punya 3 ekor, sudah punya limbah, panennya kan cuma tahunan. Terus penghasilan hariannya dari mana? Ini masih termasuk investasi semuanya ini. Nah, kalau Bapak ketanya, Pak boleh enggak diantara sela kopi ditanami jagung manis? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Mataharinya tidak cukup. Terus yang bisa kita lakukan panen berapa? Kita memang tidak bisa panen harian setiap hari kalau kebunnya kopi seperti ini. Berarti yang harus kita tanam adalah tadi usul Bapak. Di bawah pohon kopi daripada tumbuh rumput kita tanami rempah. Rempah itu apa saja yang paling laku? Banyak. Akarnya yang tidak boleh ke dalam. Apa Bapak Ibu? Akar yang tidak boleh ke dalam. Bapak, namanya tahu kencur? Daunnya kemana? Nempel tanah. Akarnya kemana? Paling cuma 5 cm. Sehingga apa? Kalau Bapak cuma masalah dengan rumput ditutup dengan kencur, selesai. Betul atau tidak? Rumputnya tidak mungkin hidup. Harganya kencur tidak pernah murah loh Bapak Ibu. Yang herbal kemarin mana yang punya pabrik herbal? Ada di sini, Bapak ya. Tahu Pak harga kencur Pak? Tahu. Kalau saya sih lebih karena sudah jadi yang kayak Bapak. Oh gitu, kayak serduan ya. Harga kencur itu 25.000 Bapak Ibu sekilo. Betul atau tidak kira-kira? Loh Pak panennya lama, kan enggak masalah. Atau selama ini juga tidak ada apa-apanya. Hanya rumput dan biaya. Nah dengan cara ini Bapak Ibu, nanti kalkulasinya gimana? Ya tetap kita hitung tahunan. Sekarang apa yang bisa diefektifkan dengan cara ini? Ya diefektifkan satu, kopinya kalau boleh jangan panen setahun sekali. Kalau boleh panen sepanjang tahun. Bagaimana caranya? Besok kan buat ZPT, insek, fungi, KCL. Tolong dipraktekkan. Tapi tolong ya jangan perkosa tanaman ya Bapak Ibu ya. Perkosa tanaman itu begini, Pak ini biar panen terus tiap bulan saya semprot tiap bulan terus bawahnya nggak dikasih makanan, jangan loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil tolong kembalikan. Ambil tolong kembalikan. Supaya tidak berhutang kita. Tanamannya ketika Bapak Ibu datangi tidak takut. Nanti tanaman waduh aku diperkosa ini, disemprotin. Tapi suruh dia bahagia. Buat tanaman itu bahagia. Saya minta tolong. Jadi minta tolong Pak, pelihara 3 ekor kambing wajib dikasih makan kulitnya ini sama hijauan dari atasnya. Ya, kan jangan terlalu rimbun juga. Terus yang kedua, kopinya dipupuk tiap bulan. Dengan 1 kilo kotoran kambing. Kalau bisa misah kotoran kambingnya ditambah dengan urinnya. Urinnya cukup 1/4 liter per bulan per tanaman. Nah syukur-syukur besok sudah diolah jadi pupuk horti. Kalau pupuk horti ya lebih bahagia lagi tanamannya. Nah ketika Bapak sudah pupuk bawah, yang atasnya tinggal Bapak semprot dengan KCL. Begitu dia sudah berbunga, semprot lagi. Maka dia tidak akan pernah berhenti berbuah. Sehingga panennya bukan setahun sekali, setahun bisa 4 kali, 5 kali. Nah, makanya pendapatannya akan meningkat. Nah, rawat dengan baik, lakukan pruning. Ini percaya Pak, tenang saja, kopi ke depan harganya akan tetap bagus. Ya, siap. Terus untuk kambing. Kambing yang mati kejang, itu rata-rata kena tetanus. Tahu tetanus Bapak Ibu? Tetanus itu virus atau bakteri? Virus. Kandang yang sudah terkontaminasi virus tetanus, dia akan sangat mudah. Lukanya, tolong Pak, begitu lahir langsung bersihkan. Di mana lukanya kambing pertama kali lahir? Di pusat. Langsung diolesi dengan minyak kayu putih. Ini promosi ini. Dikasih dengan alkohol. Gitu aja, terus dibungkus.
Sumber penyakitnya dari mana? Dari tali pusarnya. Gitu ya. Jadi minta tolong atasinya seperti itu. Kenapa virus itu? Sebenarnya virus itu takut dengan oksigen, Bapak Ibu. Kalau ada orang luka nih, luka kena tetanus. Sebenarnya tidak ada obatnya apa-apa, obat tetanus itu. Ini harus dibuka, disemprot dengan oksigen, terbuka, virusnya mati. Tidak jadi tetanus. Virus itu takut dengan udara, dengan oksigen. Nah, kenapa kalau kandang tradisional yang berisi dengan ini kan rempah ini kan kok daun dan semuanya kan kotoran numpuk nih jadi satu kan gini kan rata-rata kan pedesaan. Lah virusnya itu sembunyinya di tengah-tengah ini karena ini kondisi anaerob. Tidak ada udara. Begitu kotoran kambing situ terkontaminasi, jeder 3 hari meninggal. Kan meninggalnya 3 hari kan Pak. Kan tidak hari ketika itu kan. Sekarang lahir, besok berdiri, besok kejang, lusa mati. Itu tetanus. Bisa diterima? Baik. Satu lagi, ayo mari Bapak dulu. Nanti sabar ya, tenang saja. Kita sampai jam berapa? Ini sampai jam 9 loh, belum ada yang ngantuk, alhamdulillah. Oh, menghadap. Siap. Rencana nanti sampai jam 12 oh, Pak Polo ya. Jam 12. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Pak Bayu. Saya masih penasaran dengan tadi Pak Polo disuruh buat kolam itu, Pak. Iya. Nah, itu berkaitan dengan lingkungan saya. Saya juga untuk saat ini kan saya domisili di Kabupaten Sukoharjo dan untuk tanah yang rencananya mau saya gunakan itu berada di Kecamatan Bendosari di Desa Mulur. Itu tepatnya kurang lebih 1 kilometer dari Waduk Mulur, Pak. Nah, kendalanya seperti ini. Saya melihat di Waduk Mulur itu ketika kemarau itu airnya saja bisa habis. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya saya ikut-ikut Pak Polo tadi buat kolam terus akhirnya habis juga. Airnya habis kan ya. Kayaknya sia-sia gitu loh Pak. Nah, mungkin ada perlakuan bagaimana supaya membuat kolam itu tidak bocor. Nah, tidak bocor. Niku satu itu nggih. Untuk selanjutnya ketinggian tanah di daerah kami Pak itu kurang lebih 125-an DPL. Nah itu kira-kira sayuran apa yang bisa ditanam di dataran setinggi itu? Kalau mungkin sawi ataupun kangkung ataupun bayem. Nah itu kira-kira cocok atau tidak. Kalau yang saya pikirkan kalau mungkin bisa sawi dan selada itu kira-kira memungkinkan Mbak? Memungkinkan tidak ditanam di tanahnya hitam atau merah Pak? Tanahnya hitam Pak. Baik. Yeah. Nah itu kira-kira perlakuan seperti apa untuk bisa ditanami sayur itu Pak? Baik. Dari kota Jawa terdekat? Dari kota kurang lebih 3 kilo. Untuk kota kabupaten ya, maaf lagi, tanahnya berapa luas Pak? Sekitar 1.800 Pak intinya situ. Oke, siap. Dan satu lagi dari beberapa YouTube yang saya lihat itu kok belum pernah ada penjelasan yang menyinggung tentang belut. Nah itu kalau misalnya itu digabungkan, diintegrasikan di situ kira-kira bisa enggak Pak? Kalau bisa bagaimana caranya? Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, punya pasarnya enggak Pak belutnya Pak? Bentar. Banyak itu serius enggak? Begini Bapak Ibu, semua ternak itu bagus. Saya ulang ya, semua ternak itu bagus. Contoh kelinci aja. Kenapa saya jarang bahas kelinci?
Nah, sekarang selalu orang berkata, oh kelinci mudah buatnya. Kalau sudah punya 1000 mau jual kemana kira-kira, ada enggak pasarnya? Semua yang saya ajarkan Bapak Ibu, orientasi adalah satu, bisa dijual. Jangan sampai ternak kita jualnya susah. Gitu. Kemarin ada orang konsultasi ke saya, ternaknya apa? Burung unta Pak. Saya tertawa saja, berapa satu ekor? 15 juta, 25 juta, siapa yang mau beli? Paham maksud saya ya? Jadi kita boleh ternak semuanya, hobi boleh, semuanya boleh. Tapi cari yang potensi bagus. Kalau belut, sekalian belut ke sidat Pak. Kalau sidat pasar jauh lebih luas, betul ya? Kenapa kok ke sidat jauh lebih luas pasarnya? Karena sidat itu kalau jumlah besar ekspor. Kalau jumlah kecil, seluruh rumah makan Jepang butuh namanya sidat. Dan harganya bumi langit. Kalau belut bisa cuma 40.000, kalau sidat 200.000. Makanannya sama. Umurnya ya beda. Kalau sidat 9 bulan, kalau belut 6 bulan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ternak belut dulu deh? Ternak belut artinya begini. Yang pertama, belut itu kan licin Bapak Ibu. Terus hati-hati loh ya, kalau sudah pelihara belut nanti dipanggil, Pak siapa tadi Pak? Pak Widodo belut, wah bahaya itu. Saya itu menghindari 2 ternak Bapak Ibu, yang satu jangkrik, yang satu belut Bapak Ibu. Jangkrik. Kalau orang Jawa Timur bilang begitu tuh, itu tidak boleh. Jadi apalagi kalau Pak Widodo belut, wah bahaya ini. Tapi tidak apa-apa gitu ya. Ini biar tidak ngantuk. Nah karena belut itu hidupnya di lumpur, terbagus adalah gunakan lumpur. Lumpur paling gampang dibuat nomor 1 dari eceng gondok. Yang kedua dari batang pisang. Nah, kalau Bapak pelihara belut, berarti harus siapkan pakan. Belut itu binatang karnivora atau herbivora? Karnivora, pemakan binatang. Berarti Bapak ada 2 alternatif. Nomor 1 pelihara cacing, nomor 2 pelihara ikan. Pelihara ikan yang paling cepat berkembang. Ikan apapun yang paling cepat berkembang. Dan mudah perawatannya. Ikan apa kira-kira? Bukan Pak. Ikan cedul itu loh. Tahu ya, gadul, cedul itu tahu Bapak Ibu ya. Itu berkembangnya luar biasa itu. Nah, terus seandainya saya cacing. Cacing itu, belut itu Bapak Ibu, saran saya harus air mengalir. Supaya apa? Besok belutnya itu tidak bau. Nah, air mengalirnya, ini seandainya kolam belut. Air mengalirnya dari sini Bapak Ibu, tidak boleh dari bawah ya. Tetap karena lumpur harus ada ya. Jadi air mengalirnya tetap dari atas Pak ya. Ini dipakai untuk pelihara cacing. Cacingnya bisa dikasih makan limbah. Cacingnya bisa dikasih makan kotoran ayam. Cacingnya bisa dikasih makan kotoran sapi. Ini cacing. Cacingnya untuk ngasih makan belut. Nah, sekarang tergantung. Belutnya butuh berapa banyak. Belut itu efisiennya rendah sekali. Untuk membuat 1 kilo belut, Bapak Ibu butuh pakan kurang lebih sama 4 kilo cacing. Nah, ini sebenarnya analisanya tidak logisnya di sini. Saya tunjukkan. Ketika harga cacing anggap aja 20.000, ini terendah. Masalahnya kalau cacing sutra yang kita pelihara itu 1 kilo 40.000. Berarti 40.000 kali 4 ketemu berapa? Bisa enggak kita jual belut harga 160.000? Paham maksud saya? Untung mana? Pelihara cacingnya atau belutnya? Cacingnya. Karena itu belut tidak saya pakai. Kecuali, ada kecuali lagi Pak. Bapak dekat dengan pemotongan ayam yang punya limbah usus. Nah, itu baru boleh. Kapan waktunya boleh pelihara belut seperti ini? Besok, ketika Bapak sudah punya rumah makan.
materi besok kita akan sampai di rumah makan Bapak Ibu. Bapak kan punya usus, punya jeroan macam-macam. Nah itu baru boleh dipakai makan untuk belut. Kondisi harus dimasak Pak, supaya bisa disimpan. Nah, yang berikutnya cari bibit belut itu kan agak susah. Nah mahal kadang-kadang. Karena itu saya tidak ajarkan. Tetapi bagi orang tertentu yang memang fanatik silahkan. Terus ada lagi pakan berikutnya yang terbagus. Percil, tahu percil enggak? Anaknya katak. Berarti kita harus pelihara katak dulu. Begitu anakannya sudah jadi cebong, jadi percil, baru diseroi, dikasihkan ke belut. Nah, tetapi secara analisa saya masih belum bisa ngitung keuntungannya Pak. Karena itu saya tidak tampilkan. Tetapi kalau untuk hobi boleh. Kalau untuk sidat boleh, boleh. FCR-nya sama-sama 4, tapi harganya di sini 240.000 per kilo. Karena itu yang saya kembangkan budidaya sidat. Kalau untuk sidat itu saya pernah nyoba mulai dari yang Kecil? Iya, boleh Pak. Oh alhamdulillah. Sidat itu airnya jadi per meter kubik Pak, itu harus diberi garam. Paling tidak 1 kilo. Dan ini dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk sidat. Bapak Ibu pernah nonton YouTube kami tentang sidat? Ada ya? Ada kok ada. Yang di Bali waktu itu. Nah kalau sidat apa yang harus digandeng? Ternak cacing. Ya sudah sidat makan cacing. Masih masuk? Masuk. Kalau cacing seandainya pakai NZ, jadi pakai cacing Afrika, itu kan harga cuma 20.000 per kilo kalau harga pasaran. Jadi dengan buat harga 4 kilo kita masih untung banyak. Tetapi kalau pakai cacing sutra dengan harga 40, ini lebih kecil sebenarnya karena proteinnya lebih tinggi. Ini yang harus kita pahami. Jadi ya ini terserah Bapak, mau pelihara boleh untuk hobi. Untuk bangga-banggaan pelihara belut boleh. Tapi bagi saya satu Bapak Ibu, kita kerja cari yang pasti. Lebih baik nila kok Pak, nggak usah mikir. Pasti laku, betul kan? Tapi nila itu murah Pak, harganya cuma 30, ya jumlahnya aja ditambah. Tadi Mbak Lurah, cukup tambah, dapat 1 tahun 1,5 gitu cukup tambah? Cukup. Kalau kurang ya kolamnya tambah lagi Mbak. Nah terus yang kedua, kalau kita buat kolam Bapak Ibu supaya tidak bocor. Ya kalau punya uang ya dipakai geomembran. Kalau enggak punya uang gampang. Cari tanaman yang namanya lumut. Tahu lumut Bapak Ibu? Lumut ganggang itu loh, tahu enggak? Ganggang itu, bener tahu ganggang enggak ini? Yang di air nyerimpeti itu loh, betul ya? Itu ketika dia bocor, dia akan nutup pori-pori. Jadi ketika kemarau habis tidak boleh dikosongkan kolam. Biarkan. Nanti setelah hujan pertama ini hijau isinya lumut semua. Nah lumut semua ini begitu kita kasih ikan, ini jadi makanan ikan. Terus yang kedua, lumut inilah yang akan nutup pori-pori. Kalau dengan kapasitas kolam yang di atas 1.000 meter. Tapi kalau punya Bapak tadi 1.800, berarti kolamnya cukup berapa? Dibagi 3, ketemu 600 meter persegi, anggap aja 20 kali 30. Paling gampang dengan cara apa? Peliharalah lumut. Nah, kenapa kalau di waduk besar itu jarang ada lumut? Ini rahasianya. Waduk itu dalamnya berapa dalam Bapak Ibu? Bisa 20-30 meter kan? Nah, bocornya di mana? Itu di damnya biasanya. Ini pasti sumber bocornya air. Kalau resapan ke bawah itu kecil. Tapi resapan ke samping itu yang besar. Nah karena itu Bapak buatnya cuma buat kolam begini saja. Sehingga resapan ke bawah pasti kesumpet dengan namanya lumut. Bisa dipahami? Mudah atau susah Pak? Nah Bapak Ibu begini.
Gurami itu tadi Bapak Ibu, itu adalah sapi dalam air. Yang kita ambil banyak itu apa? Kotorannya. Kotoran gurami itu paling banyak dari seluruh ikan. Dia itu sapi dalam air. Gurami itu bukan omnivora, tapi cenderung ke herbivora. Makanannya rumput, makanannya hijauan, makanannya daun. Nah karena itu banyak orang berkata, Pak saya tidak bisa beli sapi, ya beli gurami. Sama-sama untuk pupuk ujung-ujungnya. Nah bisa dipahami? Oke kita break dulu ya sebentar ya. 15 menit begitu.